Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Zuldesvianti, NPM 201843500662. Di sini saya akan mensimulasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul perancangan aplikasi Point of Sale untuk rumah makan Barujaya berbasis desktop. Kita buka SAM-nya terlebih dahulu, langsung kita nyalain Apache dan MySQL-nya di start. Lanjut buka Google Chrome atau bisa browser lain. Ketik php myadmin atau localhost php myadmin. Klik buat, langsung tambahin di situ namanya new_pos. Import, pilih filenya. Kita cari folder database. Oke, langsung kita kirim atau go. Nah, database berhasil ditambahkan. Buka NetBeans-nya. Nah, setelah terbuka, lalu menu tools, lalu plugin. Ya, kita pilih download. Terus kita add plugin. Kita cari pluginnya, ada di folder POS juga, namanya plugin iReport. Nah, ini masukin aja tiga-tiganya. Kita open, lalu install. Nah, tunggu sampai installernya selesai ya. Kalau sudah selesai install, kita langsung aja nih restart aplikasinya dulu untuk merefresh pluginnya supaya masuk ke NetBeans. Setelah NetBeans-nya terbuka kembali, kita langsung aja pilih file, open project. Nah, kita pilih projectnya itu yang di POS. Nah, di sini sudah terbaca ya, POS Bismillah 5. Sebelum kita run, kita perlu nih database-nya dulu untuk manggil nanti di iReport Jasper-nya. Kita kasih nama aja POS. Lanjut pilih drivernya itu yang MySQL. Dan database name-nya diganti jadi new_pos. Itu harus sama seperti awal ya. Kita tes. Oke, ini udah terkoneksi ya. Kemudian kita save. Lanjut kita run. Ya, kemudian akan muncul nih form login. Di sini gunanya untuk user itu masuk ke aplikasi. Jadi nggak boleh sembarangan orang tuh bisa masuk gitu. Ya, kita ketik username-nya Suci, password-nya admin. Nah, di sini ada tampilkan password untuk melihat password ya. Kemudian kita klik login, login berhasil. Nah, muncul nih halaman utamanya, ada pemesanan, pembayaran, data-data, kemudian adalah cetak laporan. Nah, di sini juga ada ganti akun, gunanya untuk mengganti akun user tentunya ya. Kita coba pakai nama Eti, passwordnya jadi kasir. Ya, apa bedanya ya, kita cek dulu. Oke, nah ternyata kalau kita login pakai akun kasir, ini ada pembatasan aplikasi. Jadi nggak sembarangan orang tuh bisa buka-buka data yang. Oke, balik lagi aja pakai akun admin yaitu Suci, passwordnya admin. Nah, langsung aja klik pemesanan. Ya, form ini gunanya untuk pelanggan melakukan transaksi pemesanan. Oke, kita coba langsung aja ya ceritanya, mau pesan booking order. Nasi ayam bakar 50 box ya. Kita tambahin boxnya juga. Terus dia mau ada tambahan pisang. Kita tambahin juga 50. Kemudian mau nambah perkedel 50 juga. Oke. Nah, ini berhasil disimpan ya, kelihatan di tabel pemesanan. Oke, misalkan dia mau merubah menu pesanannya, klik dulu nih tombol pensil atau edit. Langsung kita klik data pemesanannya, data menunya nih yang mana yang mau diedit. Nah, misalkan pisang mau dihapus, nggak jadi pakai pisang, kita klik aja yang X ini untuk menghapus. Nah, pisangnya udah nggak ada ya. Kemudian misalkan mau dirubah lagi perkedel, klik yang pensil, kemudian klik perkedel, diganti kuantitinya jadi 25, ternyata kita simpan. Nah, ini
udah berhasil disimpan ya. Setelah berhasil disimpan, jangan lupa nama pramusaji, pelanggan, dan jenis pesanannya. Kemudian kita simpan pesanan. Nah, di sini udah masuk nih ke data seluruh pemesanan. Tuh, coba kita cari misalkan namanya Dares ya. Ini muncul. Nah, detailnya juga muncul ya kalau kita klik. Terus misalkan dia mau ngerubah lagi nih perkedel. Misalkan mau diganti jadi 50 aja deh gitu. Kita simpan lagi. Nah, jangan lupa kita klik update untuk merubah si total harganya. Selama dia belum bayar itu masih bisa dirubah ya. Tapi jangan lupa klik update. Atau kita mau hapus pemesanannya juga bisa. Klik aja tombol yang tempat sampah. Lanjut ke form pembayaran. Nah, di sini jangan lupa kita refresh dulu untuk narik data di pemesanan yang tadi. Gitu. Dia ada pemesanan nomor 10. Di sini ada data-datanya ya. Udah lengkap, ada nomor HP, alamat. Terus di sini data seluruh pembayarannya masih kosong. Kenapa? Karena dia belum bayar. Itu. Beda kasusnya kalau dia udah bayar, pasti nanti ada muncul di situ. Nah, kita isi deadline-nya buat kapan? Misalkan Sabtu 27 Agustus 2022 jam 9 pagi. Kemudian alamatnya nggak mau ke rumahnya dia. Nah, gitu. Maunya diantarnya ke SD 05 Depok. Terus di sini ada subtotalnya, ada jenis pemesanannya juga. Nah, kita kasih diskon. Ada diskonnya nggak? Kalau nggak ada, ketik aja 0. Terus ongkirnya berapa nih? Kita misalkan 7.000 gitu. Nah, ini totalnya udah ke jumlah ya. Uangnya berapa nih? Dia mau DP atau enggak? Kalau misalkan mau DP ya kita tulis aja. Misalkan DP-nya 500.000, berarti dia kurang bayar atau sisa bayarnya ada 482.000. Kenapa kembali dan pelunasannya kosong? Ya karena kan emang uangnya kurang, jadi nggak ada kembaliannya gitu. Nah, kita tambah aja. Data berhasil disimpan nih. Nah, ini udah berhasil nih. Tuh dia muncul kan, data seluruh pembayarannya ada. Nah, kalau berhasil disimpan, nah kita harus cetak notanya nih untuk si pelanggan. Kita klik yang print, nanti muncul detail-detail notanya. Gitu, siapa yang pesan, siapa nama pramusajinya, apa pesanannya, terus ada total bayar, sisa kurangnya berapa, atau kembaliannya berapa, gitu. Nah, kalau misalkan dia tiba-tiba mau dilunasin aja deh gitu, atau enggak beberapa hari kemudian dia mau ngelunasin gitu. Nah, kita ganti aja pelunasannya. Dia pelunasannya pasti kan harus lunas ya, 482.000. Bisa bayarnya jadi 0. Kemudian kita simpan. Nah, lanjut di print ulang. Itu bukti pembayaran kalau dia udah lunas. Nah, pelunasan sisanya jadi 482, sisa kurangnya 0. Berarti itu udah lunas. Gitu. Nah, misalkan kalau mau diantarkan pasti harus ada surat jalan pengiriman. Di sini sama detail-detail pengirimannya ada jelas dan lengkap, kemana dia harus antar, nomor transaksi, waktu pemesanan, kemudian apa pesanannya, dan di sini ada waktu pengantarannya juga. Terus ada sisa kurang bayarnya berapa. Kalau 0 berarti udah lunas gitu. Kemudian ada nama kasir, nama pengirim, dan nama penerimanya. Oke, lanjut. Sekarang kita ngisi data-datanya nih. Misalkan ada data pelanggan yang baru terdaftar gitu. Kita isi aja. Misalkan siapa, namanya Udin, nomor HP-nya berapa, alamatnya berapa. Nah, tombol tambah ini digunakan untuk menyimpan, tombol pensil digunakan untuk membuka data agar bisa diedit. Tombol checklist itu digunakan untuk menyimpan yang sudah dirubah. Tombol X ini digunakan untuk membatalkan. Kemudian tombol hapus itu untuk menghapus data. Nah, di sini juga ada kolom pencarian. Ya, lanjut ke data makanan. Di sini ada ID makanan, nama makanan, harga modal, dan harga jualnya.
untuk fungsional tombolnya sama aja, dia ada tambah, ubah, hapus dan batal. Nah, di sini udah terdaftar ya, udah kesimpan cumi teriyaki misalkan. Terus di sini juga ada kolom pencariannya juga. Oke, lanjut aja ke data minuman. Misalkan kita mau nambahin cappuccino cincau. Harga modalnya 3.000, harga jualnya 6.000. Kita tambahkan. Nah, berhasil disimpan. Fungsionalnya sama ya antar form input ini. Udah, lanjut ke tabel data pegawai. Nah, di sini sama aja fungsionalnya, bisa tambah, ubah, hapus dan batal. Nah, kemudian kita klik coba tabel yang namanya Siska. Nah, di sebelah kiri ini langsung terisi datanya Siska. Gitu. Misalkan mau ganti alamatnya jadi Jalan Pabrik Kayu, Tol Iskandar KM2. Nah, terus posisinya jadi kasir. Oke, ini udah berhasil dirubah. Tuh. Terus misalkan mau ngehapus datanya namanya Faiz, kita hapus aja pakai yang tempat sampah itu. Nah, udah hilang ya. Kemudian mau cari data, misalkan datanya Andi. Nah, ada di sini. Lanjut. Nah, ini udah langsung masuk ke laporan transaksi. Di sini ada dua tipe. Ada yang per periode, ada yang semua data. Nah, bedanya di mana? Nih kita coba ya. Yang per periode dulu. Misalkan tanggal awalnya tanggal 24, tanggal akhirnya juga tanggal 24. Kita cetak. Nah, di sini ada muncul nih. Sudah diseleksi sesuai periode yang kita pilih. Gitu. Ternyata di sini ada 2 invoice. Gitu. Total pemasukannya ada, total modal ada, dan total keuntungannya juga ada. Nah, cetak semua data. Ini semua data yang dari awal pertama sistem ini dibuat sampai hari ini terakhir gitu. Ternyata ada 10 invoice gitu. Kemudian ada laporan pelanggan. Di sini yang laporan pelanggan, data-data pelanggan yang sudah terdaftar pada sistem tentunya ya. Kemudian lanjut ada laporan makanan gitu. Makanan-makanan yang sudah terdaftar pada sistem. Kemudian laporan minuman. Sama juga isinya data-data minuman. Dan terakhir ada laporan pegawai. Ini user-user yang terdaftar pada sistem gitu. Nah, setelah selesai menggunakan aplikasi ini, jangan lupa untuk ganti akun atau kita keluar aplikasi gitu. Ya, balik lagi ke menu login, dan inilah halaman terakhir untuk penjelasan di video ini. Sekian video simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.